ini akumulasi 11 tahun itu. Ya 10 tahun era Jokowi dengan hampir 1 tahun era Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini Prabowo betul-betul kena getahnya gitu. Ini semacam titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan, tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harusnya dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh rakyat. Ini ada konflik elit politik menurut saya. Elit itu baik artinya rejim lama itu tentu yang tadinya dimanjakan, termasuk oligarki lama, dimanjakan rejim lama, termasuk kepolisian dianggap sebagai anak emas, bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini pelan-pelan menurut saya tidak nyaman dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut saya kalau tidak dihentikan ini sampai Oktober ini akan terus berlanjut seperti yang diperkirakan. Ini akan meledak. Saya menyarankan di forum To The Point ini bahwa harus dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini. To The Point aja. Perjuangan masyarakat dan juga mahasiswa kemarin sempat menggelora di seluruh Indonesia. Namun alih-alih memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dan cita-cita mulia disusupin oleh oknum-oknum yang berakhir kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kali ini To The Point bersama seorang pengamat politik dan juga militer yang tentu akan berbagi tentang pengamatannya selama ini. Apakah ini mengandung unsur penyusupan atau mungkin ada aktor-aktor intelektual di balik aksi ini. Saya Lukman Hanafi. Saya Pung Purwanto. Dan narasumber kita? Saya Slamet Ginting. Bapak Slamet Ginting. Selamat datang Pak Ginting di To The Point aja. Sebelum kita mulai Pak, ini To The Point aja, jadi ketika ngobrol di sini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kita sepakat ya? Oke Pak, langsung saya bertanya Pak. Ini kemarin ketika aksi kan mulai dari tanggal 25 ya. 25 masih aman-aman. Terus waktu itu dilanjut ada aksi-aksi tapi tidak terlalu besar, terus 28 mulai lagi. Di situ ternyata menjadi puncak meledak. Dan tidak seperti yang kita bayangkan, ternyata menjadi kehebohan yang luar biasa dan ada kerusakan di mana-mana. Apa sebenarnya Pak dari yang Bapak lihat? Ini murni jadi unjuk rasa memperjuangkan tuntutan-tuntutan dari rakyat kecil atau sebenarnya ada oknum-oknum yang bermain di sana Pak? Ya ini sebenarnya situasi yang tidak bisa kita nilai dari 10 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi ini dampak dari 10 tahun pemerintahan rejim lama yang itu kemudian pecah di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kekesalan publik itu semakin mengemuka ketika Prabowo menjadi New Hope, harapan baru, ternyata belum bisa terlalu diharapkan. Memang tidak adil memberikan penilaian seorang presiden dalam 10 bulan, itu nggak adil. Tapi memang momentum menjelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo pada Oktober nanti, 20 Oktober, itu juga mau tidak mau, publik mesti memaksa dalam tanda petik harus ada perubahan-perubahan signifikan sesuai dengan yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto. Jadi situasi di mana buruknya ekonomi itu justru menimpa rakyat dan itu akibat salah kelola 10 tahun pemerintahan yang lama, dampaknya sekarang. Mengapa pemerintahan lama? Karena memang dalam sejarah reformasi kita itu indeks demokrasi kita paling buruk justru di era pemerintahan Presiden Jokowi. Terus juga indeks korupsinya juga sangat-sangat memprihatinkan, sehingga OCCRP, Organisasi Wartawan Investigasi Internasional, memberikan semacam predikat buruk bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin terburuk di dunia. Jadi
ini dampaknya. Jadi proyek mercusuar yang ugal-ugalan akibatnya sekarang. Sekarang makanya ini semacam titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan, tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harusnya dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh rakyat. Kita tahu misalnya tidak masuk akal tunjangan 12 juta beras 12 juta untuk anggota parlemen. Sementara gaji-gaji kita beras aja tanggungannya ada di situ. Betul. Pajak kita juga di situ. Nah, ini pajak juga dibiayai oleh negara. Ini rasanya betul mengingatkan saya pada peristiwa di Prancis dulu, di mana Menteri Keuangan siapa Siluet itu ya, itu yang kemudian membuat Prancis hancur-hancuran karena rakyat dipajaki begitu. Betul. Nah, tentu saya ingat tokoh Mr. Clean Indonesia, di mana saya meliput waktu itu bagaimana Ma'ari Muhammad, luar biasa betul. Saya berapa kali ketemu dia, sepatunya sama aja dengan kita, sepatu Cibaduyut begitu ya. Dan dia bukan majakin rakyat. Dia datang ke rumah Presiden Soeharto, misalnya ke rumah menteri-menteri, menyerahkan daftar pajaknya gitu. Jadi yang disasar justru harusnya elit, bukan rakyat. Jadi kemudian komunikasi yang buruk yang dilakukan elit negara, baik itu di eksekutif maupun di parlemen, itu juga menunjukkan pelecehan terhadap rakyat. Dianggap misalnya orang menuntut bahwa bubarkan DPR itu sesuatu yang wajar karena kekecewaan, dan itu bukan hal yang baru ya. Di tahun 59, tahun 60 DPR dibubarkan oleh Presiden Soekarno ketika dekret Presiden 5 Juli 1959. DPR hasil pemilu 55 itu diganti oleh DPR-GR, DPR Gotong Royong, dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi bisa. Jadi tidak boleh kemudian dilecehkan dengan cara yang menginginkan pembubaran DPR itu adalah orang tolol sedunia. Itu jangankan mereka, kita juga marah karena mereka tidak bisa mengemban amanat penderitaan rakyat. Jadi itu merupakan titik kulminasi. Jadi kalau bilang siapa perusuh dan lain-lain, menurut saya kita harus bedah dulu. Masalahnya tuh apa? Jadi apinya yang harus dipadamkan gitu. Bukan, saya tidak setuju perintah Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk nindak perusuh. Bukan itu pangkal intinya, masalahnya ya. Saya catat di sini misalnya akar masalahnya atau apinya ya, yang harus dipadamkan. Sumber apinya pertama tentu saja ketimpangan pajak sosial dan ekonomi. Fakta ya. Kemudian juga ini juga yang menimbulkan karena dana jor-joran untuk proyek mercusuar eranya Presiden Jokowi, sehingga di daerah juga kemudian bagaimana caranya supaya ada keuangan, dia naikkan pajak, PBB segala macam. Menurut saya juga seharusnya seperti pajak bumi dan bangunan, itu tanah kita, kenapa juga harus dipajaki segala macam. Itu sampai gila-gilaan 100, 200, 300 sampai 1000% begitu. Ini jadinya kepala-kepala daerah juga harus berpikir, akhirnya yang ditindas rakyat, sama dengan perusahaan-perusahaan juga yang ditindas akhirnya rakyat. Dalam kasus Kementerian Tenaga Kerja itu, buruh itu diperas, harusnya sertifikat K3 itu 270.000, akhirnya menjadi berapa? Menjadi 10 juta dan lain-lain. Nah, perusahaan namanya perusahaan nggak mau rugi. Maka digencatlah rakyat, buruh ya, seperti itu. Kemudian ada ketidakadilan fiskal itu tadi ya. Jadi bagaimana kita tahu ya, termasuk
rekening saya yang nggak pernah dipakai gitu ya. 500.000 diblokir, ya ampun. Rekening dosen gitu kan, pengamat gitu ya, yang memang nggak dipakai. Dan itu untuk membuka aja harus juga bayar 100.000 kan. Berapa banyak orang harus membayar 100.000? Kok menggunakan memeras rakyat untuk kepentingan seperti itu? Lalu tentu saja ada pembagian alokasi dana APBN yang tidak proporsional ya, yang mengakibatkan APBD juga ancur-ancuran di daerah. Lalu pembagian dana bagi hasil sumber daya alam daerah yang tidak adil, tidak fair, dan tidak seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Ini mengingatkan kita pada peristiwa PRRI Permesta. Karena itu ini berpotensi betul-betul membuat pecah belah bangsa kita, disintegrasi, akhirnya ada separatisme. Ini yang tidak dipikirkan oleh pemerintah maupun parlemen. Catatan berikutnya ada ketidakadilan hukum dan abuse of power. Banyak orang yang dalam kasus yang harusnya bisa ditunda malah segera dieksekusi. Kasus Tom Lembong di Kejaksaan Agung misalnya, langsung ditahan, langsung diperiksa. Sementara Kejaksaan Agung tidak mengeksekusi Sylvester Matutina yang memang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini kan abuse of power. Belum lagi pengaduan masyarakat kepada kepolisian dan juga kepada KPK. Jadi saya lihat ini kok jadi semacam, mohon maaf, komisariat Jokowi mania di kepolisian, di KPK maupun di Kejaksaan Agung. Ini lembaga negara, bukan lembaga pribadi. Terpaksa saya harus mengkritik sekeras-kerasnya karena sudah kita ingatkan bahwa akan terjadi potensi kerusuhan sosial apabila ketidakadilan ini diperlihatkan sangat menyolok dan juga terang-terangan. Nah, menurut saya juga tidak cukup dalam kasus kemarin menonaktifkan anggota DPR. Itu menonaktifkan tidak ada dalam aturan. Yang ada adalah PAW, pemberhentian, dan itu memang prosesnya lama. Ini juga kalau tidak segera diputuskan, ini akan bisa menimbulkan instabilitas politik yang tidak bisa kita bendung lagi. Belum lagi rakyat semakin tidak percaya kepada parlemen. Rakyat juga menjadi tidak percaya pada pemerintah. Artinya ada delegitimasi terhadap pemerintah, terhadap parlemen, terhadap penegakan hukum, terhadap aparat yang menangani bidang ekonomi. Hancur lebur kita. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan pihak-pihak lain. Menurut saya pemerintah harus introspeksi, parlemen juga harus introspeksi, bukan kemudian menuding kemana-mana seperti koboi sambil nembak di atas kuda. Jadi tembakannya mengarah kemana-mana dan rakyat menjadi korban seperti kasus kerusuhan yang kemarin. Itu sebagai gambaran yang bisa kita bedah nantinya. Gitu. Pak, kalau saya tadi menyimak Bapak penjelasan dari awal sampai hari ini kan, ini adalah apa sih istilahnya puncak ya, puncak kekecewaan masyarakat setelah 10 tahun sebelumnya kan gitu ya. Betul. Bla bla. Nah, ada nggak Pak Bapak tercium tanda kutip di pengamatan Bapak itu, ini jangan-jangan ada apa istilahnya, karena kemarin kan sempat isu rame Prabowo mulai bersih-bersih geng Solo. Nah, ini jadi momen ketika ada yang kepleset. Terus ini dijadiin apa istilahnya ya, mungkin jadiin skenario atau apalah bahasanya untuk menjadi rusuh dan sebagainya oleh pihak tertentu yang tidak mau dibersihkan. Ada berbau ke situ nggak Pak? Saya kira memang tidak bisa dilepaskan. Ini ada konflik elit politik menurut saya. Elit itu baik artinya rejim lama itu tentu yang tadinya dimanjakan, termasuk oligarki lama, dimanjakan rejim lama, termasuk kepolisian dianggap sebagai anak emas, bagian dari pemerintahan Jokowi. Ini pelan-pelan menurut saya tidak nyaman dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pihak-pihak yang tidak nyaman, termasuk di pemerintahan saat ini, kan mau tidak mau kalau memang
harus ada reshuffle, harus dievaluasi. Kita juga sadar, kita bekerja ada yang mengevaluasi kita. Jadi kalau kita dianggap tidak layak, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat elit-elit ini merasa gusar bahwa ladang finansial mereka akan terbang, hilang. Juga termasuk tentu saja tokoh-tokoh yang sudah terindikasi bahwa dia melanggar hukum, korupsi dan lain-lain, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, patut diduga bermain di dalam kancah ini sehingga mereka tidak ingin misalnya kehilangan posisinya, mereka tidak ingin kehilangan lumbung-lumbungnya, dan juga wajar misalnya di kepolisian Listio Sigit itu harus diganti, wajar karena dalam sejarah era reformasi inilah Kapolri yang paling lama, 4,5 tahun menjabat, sehingga posisinya yang akan diganti ini juga bisa menimbulkan berpotensi terjadi konflik di dalam lingkungan kepolisian. Tentu rebutan siapa yang ingin masuk menjadi Kapolri atau Polri 1. Ya tentu saja Listio Sigit ingin orang-orang di sekeliling dia yang dibesarkan dia yang akan menggantikan. Tapi pihak-pihak lain juga punya kepentingan yang sama, baik partai politik, pemerintah, atau pihak-pihak termasuk oligarki ingin bahwa Kapolri ada di dalam genggamannya. Karena Kapolri itu jauh lebih strategis ketimbang Panglima TNI sekalipun. Mengapa? Karena polisi memegang dua senjata, hukum dan senjata api. Nah ini yang kemudian berhadapan dengan masyarakat. Kapolri itu bisa menentukan dari mulai kepala desa, wali kota, bupati, gubernur, atau barangkali juga presiden dan anggota parlemen. Karena dia punya senjata menyandera mereka dengan beberapa kasus sehingga mereka tidak bisa maju dalam kancah pilkada, pilpres, dan lain-lain. Jadi sangat-sangat luar biasa kewenangannya. Belum lagi dia adalah pemegang anggaran. Nah, pemegang anggaran sementara di TNI, Panglima TNI bukan pemegang anggaran, cuma kuasa pemegang anggaran. Pemegang anggarannya adalah Menteri Pertahanan. Nah ini polisi enggak. Jadi sendiri, sendiri. Jadi walaupun jenderal-jenderal bintang 4 AD, AL, AU, tapi sesungguhnya nggak pegang uang gitu. Sementara kepolisian bisa dia minta uang ke Kementerian Keuangan. Ini nggak bisa. Selama struktur kenegaraannya tidak seimbang, maka di situ juga akan terus ada konflik di bawah menurut saya. Jadi ini adalah kesempatan bagi Presiden Prabowo dalam kasus kerusuhan ini, artinya juga harus ada yang bertanggung jawab. Kapolri itu harus dicopot. Dalam beberapa kasus dulu peristiwa malapetaka 15 Januari 1974, itu jenderal-jenderal dicopot semua oleh Presiden Soeharto, diganti yang baru. Ini mau nunggu sampai kapan menurut saya? Ini harus ada yang bertanggung jawab. Karena kerusuhannya ini melanda di beberapa wilayah provinsi, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Nggak mungkin nggak bertanggung jawab. Berarti dia tidak mampu mengendalikan dan lain-lain. Nah, iya kira-kira Kamtipmasnya, karena tugas utama kepolisian yaitu Kamtipmas dalam rangka penegakan hukum dengan pelayanan, menjadi pelayan, pelindung, pengayom. Nah, fungsi-fungsi ini menurut saya kurang muncul di dalam struktur kepolisian. Unsur pelayanannya kurang. Mana jabatan-jabatan pelayan itu? Jadi ini harus direformasi total dalam kasus ini. Tapi Bang Slamet, Presiden kan pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya tadi betul orang juga tahu semua bahwa Kapolri itu kekuasaannya sangat besar. Pemegang anggaran, terus hukum, pegang senjata lagi. Tapi kan Presiden punya kewenangan yang lebih besar dari itu. Itu kenapa begitu sulit ya Bang? Nah, kalaupun mau melakukan reformasi lah ya.
Jadi tidak hanya mengganti Kapolri, tapi reformasi di tubuh Polri gitu. Iya, saya kira kita berharap betul Presiden yang dengan latar belakang Kopassus ya, Komando Pasukan Khusus berani bertindak gitu. Betul. Ini bukan Kopaja ya yang mondar-mandir gitu ngangkutin orang, enggak. Jadi jiwa Kopassusnya kita tunggu untuk berani mengambil risiko, termasuk risiko apa? Mencopot orang-orang yang dianggap tidak kredibel menurut saya. Ini kan sebenarnya harusnya bisa diantisipasi sejak tanggal 25 Agustus. Ada kecenderungan, sudah ada pengumuman loh, bahwa ini akan ada demo tanggal 25, akan ada demo tanggal 28. Saya tuh sudah juga mengingatkan sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, hentikan itu joget-joget di istana. Itu marwahnya hilang. Kalau mau joget-joget silahkan bikin panggung rakyat di Monas begitu. Akhirnya kan terbawa ini semua di DPR gitu. Ketika habis pengumuman kenaikan tunjangan, mereka berjoget-joget di atas penderitaan rakyat menurut saya. Sama ini menunggu pecah ketika saya langsung begitu selesai upacara, saya tutup itu, saya nggak lihat lagi siaran-siaran. Nggak pantas lah tentara-tentara juga berjoget-joget. Wibawanya nggak ada menurut saya. Jadi panggung-panggung menurut saya ini kok jadi badut-badut politik yang dikendalikan oleh istana Jokowi waktu itu. Hentikan menurut saya. Sudah 11 tahun, hampir 11 tahun. Warisan-warisan peninggalan seperti itu jangan dilanjutkan. Jadi betul-betul pejabat juga jangan disandera. Yang era Jokowi itu yang punya masalah justru terus diangkat, tidak dihentikan, dijadikan sandera. Jangan. Jadi menurut saya Presiden Prabowo jangan menyandera orang. Kalau memang tidak layak itu copot saja. Sejak awal kan juga saya bilang harusnya berani di dalam pemerintahan Presiden Soeharto dan lain-lain, maka peninggalan rejim lama itu betul-betul harus diminimalisasi. Bukan ini lebih dari 50%. Menurut saya sangat. Bagaimana publik tidak menyatakan Presiden Prabowo Subianto disandera, tidak disandera karena dengan orang-orang lama masih. Menurut saya hentikan itu karena dinilai justru Jokowi dianggap salah satu presiden yang menyengsarakan rakyat selama 10 tahun. Kita bisa ngomong itu setelah yang bersangkutan tidak menjabat. Kan evaluasinya seperti itu. Bukan yang kemarin kita kecewa juga pada saat Presiden Prabowo memberikan royal, obral bintang-bintang Mahaputra. Seharusnya kan pemberian itu setelah selesai bekerja pemerintahan. Kita kan dapat penghargaan dari tempat kerja kita. Setelah ini layak, setelah selesai baru naik gaji, naik jabatan. 10 bulan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dinilai. Sementara beberapa pihak itu sejak era Presiden Jokowi, beberapa menteri itu kan memang tersandera kasus. Hanya dilindungi. Kok calon-calon koruptor diberikan penghargaan? Itu menurut saya ini yang harus diingatkan juga pada Presiden Prabowo bahwa di sekelilingnya dia adalah orang-orang asal bapak senang gitu ya. Dan ini yang membuat Prabowo akhirnya bisa terjerumus. Tugas kita termasuk di podcast To The Point aja, ya to the point aja. Jangan lagi menggunakan asal bapak senang. Anda harus dengarkan Prabowo, kami-kami ini yang tidak punya pretensi apa-apa. Menjadi wartawan, menjadi analis, itu kita ingatkan. Kita tidak minta jabatan, kita tidak minta fasilitas. Tugas kita adalah mengingatkan seperti itu. Artinya kan ini berpacu dengan waktu ya Pak? Ya? Saya nggak tahu apakah respon masyarakat seperti apa ketika tuntutan mereka juga mereka masih menilai ya. Terutama kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Anak-anak muda itu juga begitu kritisnya gitu. Nah ini kira-kira dimulai dari mana dulu nih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik dulu? Apakah dari sisi hukum atau dari sisi ekonomi yang tadi juga disebut masalah ekonomi juga banyak tadi ya? Apakah memang bisa dilakukan secara serentak gitu? Perubahannya momentum di 20 Oktober atau lebih cepat dari itu gitu? Ya saya kira begini, kalau ingin demo berhenti, kita tidak bisa menghentikan demo tanpa kemudian penyebabnya diatasi. Ya pertama menurut saya
hormati kedaulatan tertinggi rakyat itu. Ya contohnya misalnya hak reshuffle terhadap anggota DPR, rakyat juga perlu mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran, karena itu kan wakil rakyat, bukan PAW dan segala macam hak partai politik. Nah, itu satu. Kemudian hormati konstitusi rakyat. Ya, seperti rakyat berhak menuntut pemerintah, menuntut parlemen apabila mereka dianggap kinerjanya tidak sesuai. Itu kan hak konstitusi. Jadi demo itu kan konstitusi. Nah, kemudian juga hormati imunitas konstitusional rakyat. Jadi jangan ketika rakyat mengkritik, harusnya kan harus bisa dibedakan kemarin. Aksi massa dengan aksi perusuh itu beda. Nah, kita harus bisa kemudian menyelami itu. Kegagalan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa berbuntut itu tidak profesional, akhirnya ada driver ojol terlindas walaupun tidak sengaja. Tapi itu harus bentuk pertanggungjawaban, tidak profesional. Selama ini beberapa kasus seperti kasus di Bawaslu, Kanjuruhan, seratusan, tidak ada yang bertanggung jawab. Justru Kapoldanya naik pangkat segala macam. Kemudian Kapolrinya juga masih menjabat. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut saya tidak layak. Seharusnya ini udah dicopot lama kasus Listio Sigit Prabowo ini. Nggak bisa. Jadi kita itu ini jabatan betul-betul amanat. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau kemudian tidak mampu. Kenapa ini harus diperpanjang? Kemudian juga yaitu tadi hak recall itu kalau bisa rakyat juga dihidupkan lagi, rakyat dilibatkan. Seperti kita juga bisa nilai, oh itu nggak layak, itu nggak layak. Jadi sistem politik, sistem pemilu itu juga harus dirombak total. Ya betul, jangan misalnya tahapan. Kita sebelum jadi Pemda tentu pernah jadi redaktur pelaksana, redaktur, reporter, dan bawa dari tahapan itu. Nah ini anggota DPR juga harus perhatikan, kalau bisa dia menjadi anggota DPRD dulu gitu kan, ya ada kabupaten, kota, naik provinsi, naik. Jadi jenjangnya ada, jangan tiba-tiba modal cuap-cuap, lucu-lucuan menjadi anggota DPR, begitu ada kasus ini, bagaimana uya-kuya juga menganggap ini sebagai lelucon, seperti itu. Nah artis-artis yang kemudian menjadi pejabat publik, itu kan juga harusnya juga artinya diperhatikan, jangan hanya melihat kemampuan dia menggait massa. Kalau kita aja sekarang bagaimana pekerjaan ada status-status tingkat syarat pendidikan, saya menyarankan untuk anggota DPR juga itu syaratnya S2 menurut saya, bukan lagi S1. Begitu juga presiden. TOEFL-nya harus bagus karena dia mewakili negara, jangan kemudian nanti dia di forum-forum internasional dia tidak mampu. Untuk berbahasa Inggris saja tidak mampu. Loh, kita jadi wartawan juga seleksinya luar biasa, ada tes TOEFL dan segala macam, tes kesehatan. Nah ini yang menurut saya seleksi untuk menjadi pejabat publik harusnya keras gitu, bukan asal-asalan kemudian bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Kemudian tentu saja di dalam kasus ini kita tidak sepakat ada penjarahan, ada pembakaran, itu memang harus ditindak tegas itu. Tapi apinya itu juga harus dijawab oleh pemerintah, akar masalahnya, bukan dibiarkan. Kalau tidak ini akan menyebar kemana-mana. Ini menurut saya kalau tidak dihentikan ini sampai Oktober ini akan terus berlanjut seperti yang diperkirakan. Ini akan meledak. Nah Presiden Prabowo juga jangan kemudian merasa bahwa dia mendapatkan dukungan 80%. Kita tidak lagi harus percaya pada lembaga-lembaga survei karena nyatanya seperti ini. Itu juga kemudian seperti menindakbobokkan presiden bahwa dia merasa dapat dukungan. Presiden juga tidak lagi bisa bilang pemerintahan kami baik-baik saja, kabinet bekerja baik, kami bekerja kompak. Nyatanya seperti itu. Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai. Pak, kira-kira musuh dalam selimut tadi. Bapak tadi juga sempat menyinggung
ada berapa? Lebih 50% ya dari yang sekarang berkuasa. Iya. Sisa yang lama. Sisa yang lama itu. Kalau boleh Bapak, menurut Bapak itu yang kemarin kira-kira ikut atau mungkin langsung atau tidak langsung dalam apa sih misalnya ontran-ontran inilah kehebohan kemarin itu, kira-kira berapa orang Pak menurut Bapak? Bapak sempat ngelihat itu nggak Pak, si A kayaknya ikut terlibat, si B ikut terlibat itu? Ikut terlibat apa? Ini mengkondisikan lah mungkin bahasa ininya. Ada nggak Pak musuh dalam selimut itu? Iya, saya kira begini ya, partai politik pasti punya kepentingan. Kepentingannya adalah merebut kekuasaan. Jadi sesungguhnya musuh dalam selimut itu adalah di koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi mereka punya kepentingan yang sama. Oke, dia sepertinya di depan menggunakan politik dua muka menurut saya. Jadi di depan Prabowo iya, di belakangnya punya kepentingan yang lain. Menurut saya ini harus tegas, harus jelas loyalitasnya kemana. Prabowo harus berani. Nah ini kompromi-kompromi politik terhadap rejim yang lama menurut saya harus dibatasi. Sampai kapan? Oke, sampai 1 tahun. Publik masih bisa memahami. Kalau terus-menerus, termasuk dengan kroni dan oligarki lama, itu harus dibatasi. Kalau tidak, mereka akan menikam Prabowo di balik selimut itu. Oke, berarti artinya kemarin ulah-ulah oknum DPR itu kan ternyata banyak juga yang dari anggota koalisi kan? Berarti Iya, jadi betul. warning ya berarti ya? Betul. Jadi tidak bisa dikendalikan. Nah kalau di DPR kan kalau kita lihat isunya terlalu banyak ya. Anda harus lihat pada demo 25 Agustus kebetulan juga Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengirimkan surat lagi. Di poin ke-8 itu kan pemakzulan Gibran ya. Ini memang yang seperti saya bilang, DPR dianggap tidak mewakili rakyat. Kok mereka tidak pernah bisa diterima? Mereka orang-orang selesai dengan dirinya. Mereka punya hak sebagai rakyat. Mereka bekas pejuang yang jiwa raganya dipertaruhkan. Apa sih susahnya untuk menerima mereka dan segala macam. Belum lagi kemudian ada tuntutan turunkan ketua DPR, bubarkan DPR dan lain-lain. Jadi fokusnya menjadi ke situ. Jadi menurut saya terlalu banyak kepentingan termasuk geopolitik di mana ada pertarungan antara Cina yang diberikan kesempatan luar biasa era Jokowi misalnya, tentu saja khawatir kehilangan di masa Prabowo Subianto. Dan Amerika juga tentu berkepentingan supaya jangan Cina lagi. Ya gua dong, giliran gua. Kira-kira artinya ada pertarungan kepentingan internasional yang juga ingin masuk ke Indonesia. Kita tahu ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita tahun 2002, mereka berkepentingan Indonesia menjadi liberalis dan lain-lain. Jadi masuk akal kalau ada kepentingan asing lewat proksinya di Indonesia untuk membuat kerusuhan di mana-mana. Selain tentunya ada konflik elit kepolisian, konflik elit pemerintahan, konflik elit di parlemen, semuanya menjadi satu, berkelindan di situ, dan rakyat lagi-lagi menjadi korban. Karena di dalam revolusi anak kandung menjadi korban. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban di dalam upaya perubahan menjadi lebih baik ini. Berarti kemarin komplikasi ya? Komplikasi, betul. Penyakit komplikasi ya? Artinya sudah benar-benar ini ya, melihat situasi ini memang tidak boleh hanya satu sisi ya Bang ya? Iya, betul. Jadi harus dilihat bahwa ini komplikasinya luar biasa. Iya. Nah, tadi menarik itu, kebiasaan kita adalah kalau kita itu sibuk ketika menangani akibat, ya kan? Nah, sekarang kan semua sibuk nih, polisi sudah menangkapin provokator, kemudian ini. Nah, di sisi lain nanti sebabnya orang itu menduga masyarakat itu akan lupa. Gitu. Bagaimana anggota DPR masih tetap dapat 50 juta, terus nanti pajaknya masih tinggi. Nah, ini yang akan ditagih juga nih saya kira. Betul. Jadi saya sih kurang setuju ya kalau masyarakat kita itu sekarang dianggap sebagai short memory. Karena apa, Bang Slamet? Karena jejak digital pejabat itu sangat nyata. Betul. Jadi anak-anak muda sekarang saya pikir cukup berperan ya melalui teknologi sosial media, digitalnya,
menggerakkan nurani lah ya, narasi murni itu untuk menuntut itu kepada publik gitu. Jadi mungkin ini yang perlu ditangkap oleh istana gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Iya betul. Jadi Prabowo jangan main di tataran atas, jangan kemudian dia percaya begitu saja pada kelompok asal Bapak senang. Ini tidak cukup dengan meminta maaf kepada rakyat, tapi harus ada kebijakan. Misalnya, cabut undang-undang apa? Kuncinya ini. Ya. Kemudian juga, tahun 2011 kita sudah bicara tentang undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang belum. Belum. Oke. Artinya, itu salah satu yang akhirnya apa? Dirampas oleh rakyat. Seperti itu kan. Harusnya ada. Kemudian undang-undang MD3 juga harus diatur kembali. Persyaratan-persyaratan di parlemen. Belum lagi undang-undang yang dulu bermasalah. Ini harus kita angkat kembali. Jadi keputusan-keputusan menaikkan pajak itu harus dibatalkan dan segala macam. Hal-hal yang kira-kira menyengsarakan rakyat itu harus dibatalkan. Itu bukan sekedar kemudian menindak perusuh dan segala macam. Itu sama juga kita sakit cuma dikasih painkiller. Iya, semacam obat pereda panas gitu. Harusnya sudah antibiotik, bahkan kemudian sudah harus diamputasi yang bagian tubuh mana, kalau yang tidak itu akan menjalar. Jadi Prabowo harus berani mengamputasi pejabat-pejabatnya, dan partai politik juga jangan biarkan mereka yang kemudian melecehkan rakyat itu hanya dinonaktifkan, kendati mereka adalah wakil ketua DPR, mereka sekjen partai. Sudah, buang saja kemudian, karena kalau enggak dituntut rakyat ini partai politik. Ini jadi hanya semacam menyembuhkan dengan sementara saja, tapi rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat, akan terus dikejar keputusannya seperti apa, kapan PAW-nya dan lain-lain. Kita harus juga membuka mata kita, bukan cuma yang ada di parlemen, tapi juga di eksekutif yang komunikasi publiknya buruk, yang juga menyengsarakan rakyat. Sudah harusnya dihentikan. Harusnya ada aturan penalti terhadap pejabat-pejabat negara yang salah ucap, salah tindakan, pamer, hedonisme. Itu kan yang diungkapkan. Bagaimana jam tangan 11 miliar. Kita sebentar lagi di-shot gini. Bawa baju-baju kita kan sekitar 200 ribuan ini aja kan. Bikin sepatunya segala macam. Iya kan? Kita bisa menjawabkan semuanya. Jadi yang seperti ini gaya hidup hedonis. Kalau perlu misalnya gaji DPR adalah misalnya 20 kali UMR misalnya seperti itu. Jadi jelas gitu, bukan kemudian kita hampir sekitar 100 jutaan gitu. Harusnya kira-kira ada perbandingan. Sama dengan gaji Pemret dengan yang di bawah itu juga harusnya nggak terlalu jomplang. Ada jelas. Misalnya 1:12 misalnya. Jangan jomplang. Menteri juga seperti itu. Fasilitas-fasilitas termasuk ini kan. Masih ada yang jalan-jalan di Sydney segala macam. Hentikan yang begitu perjalanan ke luar negeri. Masa perbandingan kunjungan kerja, kemudian melakukan studi banding ke negara-negara yang nggak masuk akal gitu. Jadi hentikan studi banding, irit segala macam, dan tinjau kembali lagi program-program Presiden Prabowo yang dianggap populis tapi justru menyengsarakan rakyat karena dana di APBD akhirnya difokuskan ke situ. Kita harus fokus pada pendidikan, pada pelayanan kesehatan kalau kita ingin maju seperti itu. Jadi levelnya bukan soal himbauan lagi, ini harus ada keputusan jelas ya. Keputusan jelas. Dan keputusan itu pun akan ditunggu apakah berlaku di lapangan atau tidak. Termasuk yang simpel itu, yang totot di jalan, yang selalu macet masih minta jalan gitu. Nah itu kan banyak banget Pak, semua pejabat punya pengawal sekarang. Itu mestinya juga dihentikan sih. Angkutan publik betul-betul digunakan. Mereka harus naik angkutan publik misalnya, betul-betul. Itu sepakat banget. Itu konkret gitu. Jangan kemudian
himbauan nggak cukup. Jadi harus ada keputusan yang jelas dari pemerintah Prabowo Subianto, juga dari parlemen dan lain-lain. Jangan sampai kemudian publik mencatat dan publik mencatat bahwa ini hanya jawaban, hanya ilusi-ilusi dan kita hidup dalam negara yang penuh halusinasi. Kita tidak ingin seperti itu. Pak, berarti tadi kan nonaktif ya, beberapa nonaktif. Berarti harusnya dipecat itu kali ya. Nonaktif itu masih digaji nggak sih? Masih digaji. Ya kalau masih berarti malah nambah-nambah duitnya nggak berguna dong. Iya, artinya kan sebenarnya fungsi. Mereka berhenti menjalankan fungsinya, tapi masih digaji. Harusnya langsung PAW. Jadi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan begitu. Memang prosesnya panjang. Ini semacam bargaining supaya rakyat tenang. Saya kira harus ada keputusan konkret gitu. Jadi semua rakyat juga harus diberikan hak bahwa ini nggak layak. Harus PAW menurut saya. Tidak berhenti pada nonaktif. Nonaktif itu tidak ada aturan di DPR gitu. Itu partai saja. Wajar kan di medsos akhirnya bilang, lo selama ini aja sebenarnya udah nonaktif, cuman nggak diumumin karena nggak pernah kerja katanya. Nggak pernah kerja, kan? Betul. Kok sekarang lah ini malah hanya mengesahkan yang dijalankan gitu loh. Persis. Kan mereka protes begitu, berarti masuk akal ya? Iya, masuk akal. Harusnya pecat gitu ya? Ya harusnya pecat menurut saya. Payrollnya masih jalan itu. Nah itu dia. Tidak sidang payrollnya jalan. Iya, kalau di medsos masalah bilangnya, lo selama ini aja mereka nonaktif. Jadi nanti gitu. Kalau situasi rakyat lupa dia akan dikembalikan. Ini kan menyakitkan rakyat. Tapi itu memang pola-pola zaman pemerintahan lalu ya. Kayak sering melakukan test the water gitu. Sengaja membuat keputusan yang memang sebenarnya keinginan dia memberatkan. Tapi begitu ada protes nanti mundur dikit, tapi nanti dimasukkan lagi gitu. Iya, memang seperti itu. Ketika rakyat lengah kan mungkin nggak tiap saat ya kita ngawasi. Masukin lagi, tiba-tiba pajak naik gitu kan. Tiba-tiba kan gitu. Jadi ini kelakuan yang mestinya dihentikan sekarang. Iya, betul. Ya, udah nggak, bukan zamannya lagi begitu. Harus lebih partisipatif ya. Betul. Kalau perlu teman-teman yang demo itu diajak apa maumu, ya ini dirumuskan langsung gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu kan betul kekecewaan terhadap parlemen harus dijawab dengan kami membatalkan tunjangan ini, tunjangan ini. Langsung. Jelas. Kami mengurangi gaji dari sekian. Kondisi ekonomi yang sulit, ya mereka harus bertanggung jawab, bukan rakyat yang dipajaki. Ini kita bukan ngomporin menjadi provokator bagi rakyat. Kondisinya kritis, kita sama gitu loh. Kita juga naik angkutan umum, kita juga berjalan tertatih-tatih untuk liputan, untuk apa, semuanya menikmati. Bagaimana krisis itu harus dinikmati semua, bukan hanya dinikmati oleh rakyat, sementara pejabat-pejabat joget-joget. Jadi acara joget-joget itu hentikanlah, baik di istana maupun di parlemen. Cukuplah gaya badut-badut politik era Jokowi itu hentikan itu. Prabowo jangan ikut-ikutan lagi. Gitu. Iya, betul. Itu kemarin ada yang menganalisis bahwa ojol kita itu jumlahnya 7 juta, Bang. Iya, betul. Dan mereka itu 50% adalah sarjana. Iya. Itu artinya mereka itu sebenarnya kelas menengah. Yang jatuh miskin karena ada kondisi ekonomi seperti ini. Betul. Artinya kalau kemarahan kelas menengah ini kan kelas menengah yang selama ini juga dianggap tidak terurus, Bang. Nah, itu mereka ini kan cerdas-cerdas ya. Artinya kan jangan main-main lagi gitu dengan mereka gitu ya. Betul. Jaringan mereka nasional ya. Iya, nasional, Bang. Saya beberapa kali naik mereka. Kok ini ada SHMH segala macam ya kan, S2 segala macam. Betul. Nah, ini menurut saya juga Kementerian Perhubungan harus mengambil keputusan. Kan biasanya begini, kejadiannya sekarang misalnya, saya mau kemana bayaran 150, dia bilang, Pak ini kita bayar 150, saya matikan ya. Kenapa? Karena kalau enggak Pak, saya 60%-nya buat sana, bukan buat saya. Buat aplikasi. Iya, buat aplikasi. Nah ini harus ditentukan posisi taksi online atau ojek online, itu harus diputuskan. Kementerian Perhubungan harus pro rakyat, bukan pro kepada operator segala macam. Ini mau angkutan plat kuning atau bagaimana? Harus diatur. Jadi ini jangan Kementerian Perhubungan enak-enak aja nih dalam kasus ini kan. Jangan semuanya ditimpakan kepada parlemen, tapi eksekutif. Ketenaga kerjaan misalnya soal buruh. Ya demonya kalau menurut saya
ke sana aja, ke Kementerian Tenaga Kerja. Jangan kemudian ke DPR, nggak bisa juga diharapkan. Mereka nggak fokus dengan kerja-kerja legislasinya begitu. Mana undang-undang yang dihasilkan gitu. Tapi kemarin kalau yang ngelihat nih Pak, mungkin kalau salah dikoreksi lah. Awalnya ke DPR ya. Ini emosi memang dengan ulah-ulah oknum sana. Ketika terus sama aparat polisi mungkin ya ditembakin di macam-macam. Terus mereka balik menyerang kepolisian, tetapi dengan marah yang sama gitu loh. Kayaknya mereka juga menyimpan dendam barangkali ya ke oknum-oknum aparat itu juga kali ya. Jadi nggak cuma yang di DPR, tapi kayaknya oknum penegak hukum juga para ini dendam juga karena emosinya ya itu seperti saya bilang, ini akumulasi 11 tahun itu. Ya 10 tahun era Jokowi dengan hampir 1 tahun era Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini Prabowo betul-betul kena getahnya gitu dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan di era Presiden Jokowi. Dan sekarang mereka tumpahkan. Kenapa? Karena mereka takut ketika berbeda pandangan dengan pemerintah dianggap musuh negara, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Prabowo menjamin itu, maka mereka berani menyuarakan. Nah, jadi demo-demo ini akan terus besar di eranya Prabowo Subianto, menuntut seperti itu. Karena waktu itu mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah, dengan negara, karena dianggap menjadi musuh negara. Ini nggak bisa menurut saya. Ini kita harus mengembalikan marwah rakyat itu. Oke. Nah, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo nih terhadap mungkin kepolisian kali ya? Karena sekarang kan kayaknya luar biasa. Bapak tadi mengatakan kan lebih apa sih istilahnya Kapolri ya? Lebih punya power karena punya dua senjata kan, hukum sama senjata api. Apa yang mungkin bisa dievaluasi dari Pak Prabowo ini, Pak? Mumpung Pak Prabowo ini kan tadi punya apa sih background Kopassus ya? Mungkin lebih paham tentang bagaimana strategi dan juga lebih berani gitu. Apa Pak kira-kira? Ya menurut saya ya betul, dalam kondisi seperti ini Prabowo jangan hanya mengirim aparat ya. Justru dia harus mengirim rasa keadilan. Dia harus kemudian mengirimkan bahwa akan melakukan reformasi. Yang dia kirim harus yang seperti itu. Mengirim pemimpin yang betul-betul taat hukum, taat aturan. Pemimpin termasuk pemimpin kepolisian, pemimpin kejaksaan, pemimpin kementerian, dan juga pemimpin parlemen. Jadi kirim orang-orang seperti itu, bukan kemudian mengirim untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi rakyat membutuhkan itu. Prabowo bukan sebagai panglima tertinggi, datang rakyat sebagai pelayan rakyat. Mereka juga sama, kepolisian, TNI dan segala macam. Jangan lupa ya, jangan asal-asalan. Mereka itu digaji oleh kita, dari pajak kita gitu. Mereka pelayan kita, jangan kemudian mereka menggunakan senjatanya untuk memukul kita. Itu senjata kita biayai, dari mulai tutup kepalanya sampai sepatu larasnya kita yang biayai. Jadi kirim itu kepada rakyat, bukan kemudian menindak rakyat. Saya kira ini faktor sosiologis, faktor psikologis yang harus diperhatikan. Rakyat sedang marah sekarang, bukan lagi kemudian tidak cukup hanya datang minta maaf, dan itu juga menurut saya banyak yang memanfaatkan situasi. Yang harusnya minta maaf itu siapa, tiba-tiba yang datang siapa, datang gitu. Jadi janganlah pencitraan-pencitraan lagi. Ya Kapolri betul harus datang begitu. Kemudian juga Presiden datang minta maaf gitu. Yang lain untuk sementara nggak usah dulu lah. Jangan mencari panggung di atas penderitaan rakyat, di atas kematian warga kita. Sudah 8 orang gugur dalam kasus tanggal 25 sampai tanggal di era Agustus ini. Menurut saya ini sudah rusuh nasional, sudah cukup. Harus ada yang dicopot gitu. Artinya berarti kan korban ya, kalau korban kan kita tidak siapa-siapa lah, kita jurnalis, ada juga dari masyarakat ya, tapi juga dari aparat gitu. Sementara aparat kan selalu yang kena yang di bawah ya. Mereka itu kan, kalau saya membaca di ini ya, surat-suratan di medsos, nah itu benar-benar aparat atau bukan, suara mereka kan, saya ini hanya bawahan, kami menjalankan perintah, nggak dijalankan kami salah, dijalankan sekarang juga ketika ini kami juga salah. Sementara kami tidak bisa menolak itu. Ini artinya berarti
apa yang salah dengan ini? Ujung-ujungnya kan yang di bawah jatuhnya kalau rakyat kecil, kalau aparat kecil jatuhnya kan mereka jadi berantem kan? Iya gitu. betul. Ya jadi jika hari ini negara tidak turun menyelesaikan api masalahnya, maka menurut saya negara akan terbakar oleh api di dalam dirinya sendiri. Ini harus betul-betul dicamkan oleh pemerintah. Rakyat sedang susah gitu. Hentikan program-program ugal-ugalan, termasuk pemerintah harus menunjukkan betul-betul bahwa tindakan, ucapan dan perbuatannya itu adalah satu. Jangan menjadi dagelan-dagelan politikus dagelan yang hanya pencitraan aja, senang di bibir segala macam, tapi tindakan nyatanya kepada rakyat itu jauh panggang dari api. Saya kira saya tidak ingin juga pemerintahan Prabowo jatuh hanya gara-gara salah memilih kebijakan dalam situasi krisis seperti ini. Ini gejala sosial, ini bisa jadi gejolak sosial, bisa menjadi kerusuhan massal yang kita tidak menginginkan karena ada pihak-pihak termasuk pihak asing yang bertepuk tangan dan ada pihak juga yang ingin memanfaatkan air keruh ini, situasi di air keruh ini, memancing di air keruh. Saya kira kita tidak mau itu semua terjadi. Saya kira aparat intelijen juga harus bekerja betul-betul untuk kemudian mencari siapa aktor-aktor pelaku dalam kerusuhan ini dan harus dipisahkan antara pengunjuk rasa dan yang murni pengunjuk dengan perusuh ini. Ya harus bisa dibedakan. Kita tidak ingin mahasiswa kita dianggap sebagai perusuh begitu. Betul. Dan itu harus dicari sampai siapa yang memerintahkannya. Betul. Perusuh-perusuh yang sudah ditangkap itu. Ya, karena itu menurut saya pemerintah harus membuat yang namanya tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini betul. Dan itu melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan kita-kita ini yang memang punya kepedulian. Jangan kemudian semua dari pemerintah, dari partai politik, sementara mereka punya kepentingan yang berbeda. Kita yang tidak punya kepentingan untuk berkuasa justru harusnya diberikan tempat. Jadi salah satu solusinya adalah buat tim pencari fakta independen dalam kasus ini. Dan karena ini waktu-waktu lalu sudah dilakukan ya. Ketika dalam krisis itu tim pencari fakta adalah salah satu solusi untuk transparansi penyidikannya. Iya betul. Dan ini kan pemerintah sampai sekarang belum membuat pernyataan seperti ini. Saya menyarankan di forum To The Point ini bahwa harus dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini. Pak, sebelum dari Mas Pung saya mau tanya satu lagi ya, penasaran nih. Pak Slamet, yang saya akan tanya adalah biar simpel aja. Satu, Bapak berarti apakah melihat atau meyakini bahwa kemarin itu ketika ternyata terjadi kerusuhan, ada proksi-proksi dari apa yang dimanfaatkan oleh aktor intelektual di luar apa istilahnya tujuan yang sebenarnya? Bapak melihat kira-kira di dalam krisis ini, krisis ekonomi ini, di mana banyak pengangguran itu yang akan dimanfaatkan. Kalau kita lihat daftar nama orang yang ditangkap rata-rata kan dari luar Jakarta begitu ya, itu direkrut dari daerah-daerah di mana mereka dihadirkan memang untuk menjadi perusuh begitu ya, karena mereka mencari makan. Ini yang menurut saya kalau negara, kalau pemimpin lupa bahwa tujuan kita bernegara harus mendahulukan pertama sila ketuhanan yang Maha Esa begitu. Artinya kalau mereka bekerja dengan cara berpikir bahwa ada Tuhan, mereka pasti berpikir, wah saya berdosa, saya salah dalam melakukan. Pikirkan juga untuk sisi kemanusiaan, pikir juga untuk sisi persatuan dan bahwa kita punya musyawarah dan itu semuanya untuk keadilan sosial. Jadi menurut saya memang potensi terjadinya kerusuhan massal di Indonesia ini di tengah situasi krisis ekonomi itu mudah betul akan terjadi karena
banyak anak-anak muda yang putus sekolah yang ini dimanfaatkan untuk menjadi perusuh, dan memang ada orang-orang jahat yang memanfaatkan situasi ini. Dan kemungkinan itu adalah elit-elit yang kita tidak sebutkan orang per orang, karena ini harus dengan kajian intelijen. Dimanapun juga tidak mungkin mereka akan mengaku bahwa mereka yang membiayai, mereka mendorong tindakan institusional instabilitas nasional ini, begitu. Saya satu lagi, mungkin pertanyaan juga yang muncul ketika termasuk penontonnya kita ya, Pak. Iya. Ini sambil minum ya. Ini biar agak santai dulu. Jadi menjelang situasi yang genting itu, yang kebakaran ternyata ada di mana-mana, Makassar tiba-tiba terbakar, di Pekalongan, di Surabaya, gedung cagar budaya yang demikian bernilai di Cirebon, di wilayah lain ternyata kok seperti ada orkestrasi. Nah, kemudian muncul isu, ternyata ada opsi mau darurat militer. Itu gimana sih, Bang? Kalau gimana nanti? Kok sampai muncul begitu ya? Tidak mungkin ada, kan ada tahapannya. Pertama tertib sipil, kemudian ada setelah itu darurat sipil. Darurat sipil itu polisi yang berkuasa gitu. Jadi nanti kepala-kepala daerah itu dipimpin oleh Kapolda. Baru setelah itu darurat militer. Darurat militer maka yang berkuasa misalnya aja Panglima Daerah Militer. Baru setelah itu darurat perang. Jadi nggak mungkin ada darurat militer tanpa darurat sipil. Jadi darurat militer itu apabila polisi sudah tidak mampu melaksanakan tugas. Dan untuk menjadi darurat militer juga harus ada evaluasi keamanan baik dari TNI, Polri, dan intelijen. Kemudian didiskusikan dulu kepada parlemen, diputuskan oleh presiden. Ada tahapannya, tidak serta-merta. Jadi ini tidak masuk akal kalau ada yang menghembus-hembuskan isu darurat militer menurut saya. Justru menurut saya tertib sipil dulu. Kalau ini situasi sudah, ya memang militer harus membackup polisi. Sampai sekarang harus dilihat polisi masih mampu atau tidak. Kan situasi darurat militer apabila ada gerakan separatis, ada gerakan terorisme dan lain-lain. Dan ada upaya makar, kan tidak ada. Jadi tahapan-tahapan itu menurut saya itu jumping conclusion orang yang berpikir seperti itu. Karena harus ada tertib sipil dulu, darurat sipil, darurat militer, baru darurat perang. Itu undang-undang tahun 1959. Jadi menurut saya nonsen orang yang berpikir itu terlalu halusinasi menurut saya. Jadi sudah clear ya ini ya. Itu berarti disembuhkan oleh orang-orang yang memang ingin situasi jadi kacau. Gitu. Ya, justru kan situasinya di tengah rencana pergantian elit kepolisian ini, kemudian kemarin ada kasus di mana konflik ada ojol yang terlindas oleh polisi, kok tiba-tiba larinya ke militer. Harusnya justru polisi berbenah diri. Polisi harus melakukan reformasi dirinya. Ketika peristiwa 98-99, TNI betul-betul melakukan reformasi total terhadap dirinya. Polisi malah enggak. Justru menurut saya setelah 25 tahun ini, waktunya pemerintah menempatkan polisi di bawah kementerian. Tidak boleh polisi berdiri sendiri. Karena kalau nanti dia akan menjadi lembaga super body. Nah, jadi kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam pasal 30, ada sishan kamrata. Upaya-upaya pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Amanat undang-undang itu menempatkan keduanya di dalam Kementerian Pertahanan Keamanan, dan itu diwujudkan sejak tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Jadi sangat mungkin polisi dikembalikan ke Kementerian Hankam atau di bawah Kementerian Hukum, karena fungsinya sebagai penegakan hukum, bukan berdiri sendiri, bukan menjadi alat kekuasaan presiden. Begitu. Bang, kalau terakhir DPR, secara ini orang kan pada bertanya-tanya, ini
DPR-nya nggak mau berubah, bla bla bla. Presiden sebenarnya di saat-saat ketika Abang tadi bilang kan, Bapak bilang ini sampai Oktober masih ada demo terus ya. Artinya kan tingkat ketidakpercayaan kan terus berlanjut nih. Iya. Bisa nggak sebenarnya dalam kondisi ini secara peraturan Presiden membubarkan DPR? Itu harus ada dekret, harus ada dekret semacam dekret 5 Juli 1959. Kalau situasinya nggak memungkinkan dan ada situasi darurat seperti itu, di mana SOB atau darurat militer, situasinya nggak memungkinkan. Karena itu betul-betul DPR harus bisa menerjemahkan keinginan rakyat. Mereka harus mereformasi dirinya sendiri juga. Jangan kemudian konflik di elit DPR, di mana mereka punya kepentingan-kepentingan yang berbeda, justru kemudian memanfaatkan situasi ini untuk saling menjegal di antara pimpinan DPR. Jadi tentu saja kalau Presiden membubarkan DPR, justru Presiden akan jatuh seperti era Presiden Gus Dur dulu. Saya kira kita bukan negara otoritarian, kita komit bahwa negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Begitu. Oke, baik. Mas Pong ada lagi? Saya cukup. Kalau begitu Pak Slamet, ini seperti biasa tamu kita ditutupin aja. Sebelum kita mengakhiri, kami kasih kesempatan apa yang akan disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat, mahasiswa, penguasa, juga wakil rakyat kita di DPR agar peristiwa-peristiwa yang seperti kemarin tidak terulang lagi. Tentu saja pemerintah dan juga parlemen sebagai pihak yang dihormati rakyat harus menunjukkan kehormatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang pro rakyat. Justru pemerintah dan juga parlemen jangan menjadi provokator bagi rakyat, memancing kemarahan rakyat dengan kebijakan-kebijakannya yang keliru. Saatnya momentum ini pemerintah harus memenggal peraturan-peraturan yang tidak pro rakyat. Begitu juga parlemen harus juga memikirkan kembali undang-undang yang justru membuat rakyat semakin sejahtera. Seperti hidupkan undang-undang perampasan aset. Karena ini adalah tuntutan yang sudah 11 tahun ini tertunda-tunda. Jangan kemudian mereka tidak mau mengesahkan karena mereka punya kepentingan supaya asetnya tidak dirampas oleh negara. Anda mau menjadi pahlawan atau Anda menjadi pengkhianat bangsa. Demikian. Salam. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ini mantap sekali ya Mas Pong ya. Sebagai analis politik dan militer dari UNAS ya. UNAS, Oke. Jakarta. Terima kasih untuk waktunya dan sudah hadir dan sudah menyampaikan dengan to the point aja di sini ya. Dan para pemirsa setia dari Tutup Aja, depan tadi adalah kita nggak terasa sudah lebih dari 60 menit untuk berbincang-bincang. Kita tidak bermaksud untuk membuka kembali apa yang kemarin terjadi, tetapi ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ya menjadi semacam alarm lah untuk ke depan biar tidak terjebak dalam permainan elit ya. Kita sebagai rakyat tentu kita pengen aman, damai dan sejahtera. Saya Lukman Hanafi. Saya Apung Purwanto. Dan Bapak. Selamat Ginting. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan selamat malam. To the point aja.